hanya kalau keliru nih. Oh sakit aja, nggak bisa hadirin. Oh lagi safar, bayar fidyah aja, nggak boleh. Kalau safar dan sakit ringan, wajib ganti puasa di hari yang lain. Kalau 4 yang tadi, bumil, ibu yang menyusui, satu lagi tua renta, satu lagi yang keempat sakit parah sulit sembuh, boleh bayar fidyah, boleh juga bagi dia mengganti dengan puasa. Yang sering datang pertanyaannya, kalau sudah bayar fidyah, yang ketentuan keputusan surat basnasnya 65.000 per hari, apakah masih harus mengganti dengan puasa? Jawabannya tidak. Saya ulangin, kalau kita sudah bayar fidyah, apakah wajib ganti dengan puasa lagi? Jawabannya tidak. Jadi kalau ada seorang perempuan di tahun 2021 otomatis melahirkan menyusui, fidyah 30 hari. 2022 hamil lagi, melahirkan lagi. 2023 hamil lagi, melahirkan lagi. 2024 hamil lagi, melahirkan lagi. Dan dia selama 4 tahun belum dirapel sama sekali, boleh dia dirapel 30 kali 4, 120. Tapi kalau mau lebih baik lagi, boleh setiap Ramadan selesai langsung bayar. Kalau mau lebih nyaman lagi, setelah lepas maghrib langsung bayar. Setelah azan maghrib lewat langsung bayar. Azan maghrib lewat langsung bayar. Jadi per hari dibayar boleh. Dirapel pekanan boleh. Dirapel 15 hari boleh. Mau dirapel sempurna 30 hari juga boleh. Yang nggak boleh siapa? Yang tidak puasa lalu kemudian nggak bayar fidyah, yang nggak puasa dan nggak nyaur hutang puasanya. Nah jadi gitu hadirin. Nah sekarang yang sering juga ditanyakan nih, itu kalau saya mau ganti boleh nggak disatuin sama Senin Kamis? Puasa wajib digabung sama puasa niat yang sunnah. Sebagian ulama berpendapat secara jumhur yang mayoritas bahwa yang wajib itu berdiri sendiri, tidak bisa digabung dengan yang sunnah. Meskipun secara otomatis kalau dia niat, dia sudah dapat pahala niat puasa sunnahnya, namun yang wajib berdiri sendiri. Kalau wajib ditunaikan sambil niatkan untuk yang sunnah, otomatis dapat. Tapi nggak bisa digabung. Tapi boleh nggak puasanya nepati hari Senin atau Kamis? Boleh. Yang wajib faidatun, wajib dihitung. Kemarin hutangnya berapa? 7, 10, 13, wajib dicatat biar nggak lupa. Kalau perlu buat satu grup di WhatsApp, grup itu untuk ngingetin tahun 2020 utangnya 7, 2021 utangnya sekian. Yang saya sudah bayar berapa? Misalkan ada utangnya 37, yang udah dibayar 30, maka 7-nya wajib lagi dibayar. Ada dua pendapat, baiknya disegerakan, itu perintah Al-Quran. Namun boleh juga agak diakhirkan jika dia mendapati insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dia untuk bisa tetap berpuasa. Tapi kan umur nggak ada yang tahu, maka segeralah dalam membayar hutang puasa Ramadan. 95-96 hari lagi kita ketemu Ramadan hadirin. Kalau jamaah masih punya hutang, lunasi sekarang juga. Jangan sampai nanti ternyata Ramadan punya hutang lagi. Dan ini sering juga ditanyain. Kalau hutang yang tahun 2023 misalkan 7 ketemu sama 2024 belum disaur satupun yang 7, apakah terus yang 7 jadi double? Jadi 14? Ataukah cukup yang 7 2023, nanti hutang 2024 misalkan 10, tinggal ditambah 7 tambah 10, atau 7 ini didobel jadi 14, baru tambah 10 jadi 24. Yang mana? Didobel yang ini atau tidak didobel? Tidak didobel. Cukup dihitung tahun 2023 hutangnya 7, 2024 hutangnya 10, jadinya berapa? 17. Bukan yang 7 ini dikali lipat 2 ditambah 10 yang tahun 2024, jadinya 14 tambah 10 24, bukan. Jadi nggak ada didobelin. Tapi wajib dihitung, nggak boleh lupa. Pertanyaan juga sering muncul nih dalam bab ini. Kalau kita udah berusaha nginget dulu masa mudanya, siang-siang ada mangga dipetik, dibuka.
Indomie, dikremes-kremes, masuk ke kamar, makan Indominya. Kumur 3 kali, yang dikeluarin cuma 2 kali. Satunya nggak tahu, ketahuan apa gimana. Tapi biasanya sengaja ditelan karena mungkin saking hausnya. Maka hadirin, dari semua yang kita ingat-ingat, ingat semampunya. Dari SMP, SMA pernah dulu agak sedikit beling, terus kita batal dan segala macamnya. Coba diingat, ini dari tahun berapa gitu. Maka diingat, setelah diingat, sekuat tenaga ternyata kok ada yang lupa Allah maafkan. Sekali lagi, kalau kita udah berusaha kuat mengingat, kalau ada yang lupa Allah maafkan, dimaafkan karena lupa. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, rufi'al qalam an thalath, diangkatnya pena dari 3 orang. Maksudnya diangkatnya pena itu apa? Nggak dicatat sebagai dosa. Jadi pena tuh kalau neken tertulis, kalau diangkat berarti nggak tertulis. Diangkatnya pena, kata Nabi Muhammad, dari 3 orang. 1, tulis boleh jemaah, orang yang lupa sampai ingat. Orang yang lupa sampai ingat. Yang kedua, orang kecil, anak kecil, mohon maaf, sampai balik. Yang kedua, anak kecil sampai balik. Yang ketiga, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Maka Nabi SAW juga mengatakan orang gila sampai sembuh dari gilanya. Tapi sebagian berpendapat orang gila itu masuk dalam keadaan lupa, yang tidak ingat sampai dia ingat kembali. Jadi kalau kita lupa, saya mau ngitung deh dari SMA ternyata ini, tapi ternyata hitungan kita keliru, meleset. Misalkan hutangnya harusnya 53, tapi kita menghitungnya cuma 45, berarti ada 8 hari yang kurang, yang 8 hari Allah maafkan. Begitu hadirin jami'in dirahmati Allah. Coba lihat lagi halaman 36 yang bawah. 36 yang bawah. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sabda Nabi SAW, sholat yang 5 waktu, sholat Jumat hingga sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan hingga puasa Ramadan berikutnya, itu pelebur dosa-dosa di antara hamba-hambanya selama mereka meninggalkan dosa yang besar. Sholat 5 waktu, penggugur dosa. Jumat yang satu ke Jumat satunya lagi, penggugur dosa. Puasa Ramadan ke puasa Ramadannya lagi, penggugur dosa. Apa doa di Ramadan yang Nabi ajarkan? Ini doa istimewa, amalkan, sebarluaskan, jangan ditinggalkan. Doanya, masih ingat nggak? Allahumma, mesti Allahumma depannya. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang Nabi ajarkan ketika kita berjumpa sama Ramadan yang jangan ditinggalkan, harus disebarluaskan lalu kita amalkan bersama-sama. Boleh di luar Ramadan, tapi spesifik di 10 malam terakhir min layali Ramadan, dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Doanya dari Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebanyak-banyaknya. Allahumma 1, 2, 3. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai memberi maaf, maka maafkan aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini harus dihafal di luar kepala. Coba diulangi 3 kali. 1, 2, 3. Tuhibbul afwa fa'fu anni. 2. 3. Afuwun tuhibbul afwa. Terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ramadan ke Ramadan pelebur dosa.
istimewa jemaah. Dosa kita yang selama 11 bulan itu jauh dari Allah, tergelincir lagi, jatuh lagi ke lubang yang sama, berbuat dosa lagi, berbuat yang gak Allah suka lagi, itu dihapus sama Allah. Cuma dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tentu ada persyaratan, dia juga hendaknya menjauhkan diri dari dosa. Karena kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal atas. Ada orang-orang yang puasanya tidak Allah terima, puasanya Allah tidak mau benar-benar menerimanya, sebab karena dia berbuat dengan perbuatan yang Allah gak suka, berkata keji, gibah, suka marah, dan yang lain-lain. Hadzuhu min siyamihi, yang dia dapat dari siyamihi, puasa-puasanya, al-ju' wal atas, cuma dapat lapar dan haus. Cuma dapat lapar dan haus saja. Dia gak dapat pahala, cuma dapat lapar, dapat haus, gara-gara ghibah. Puasa-puasa, ghibah. Jadi puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi lebih daripada itu. Menahan lisan untuk bicara, agar nggak pembicaraannya itu mengarah ke yang sia-sia. Menahan hasrat ketika dia bertemu pasangannya. Padahal pasangan itu halal buat kita. Tapi untuk ketentuan puasa, Allah lagi melatih. Dilatih, semuanya dilatih. Latih sabarnya, tidak boleh makan dan minum dari azan fajar subuh sampai azan maghrib. Dan kita semua statusnya sama. Ketika puasa, kita statusnya sama. Lagi sama-sama menjadi hamba Allah yang melatih diri untuk bersabar, menahan sampai waktunya tiba. Dan kita menantikan hal yang sama. Apa yang paling dinanti? Azan maghrib. Makanya orang kalau lagi puasa tuh yang paling menggembirakan tuh azan maghrib. Latih diri untuk berpuasa. Nanti kapan waktunya berbuka, kita akan jadi yang paling bahagia. Kalau orang biasa-biasa sabar, gak mungkin, pasti kecewa, pasti terluka, itu gak mungkin. Karena janji Allah, wa basyiris sabirin, kalau kamu sabar, kamu pasti melihat keajaiban. Kalau kamu sabar, ada kabar baik buat kamu. Kalau kamu sabar, buah dari pohon sabar itu yang akarnya kokoh, batangnya tinggi, daunnya rimbun, berbunga lalu berbuah. Buah dari kesabaran itu pasti keberuntungan, kemenangan, keajaiban. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita hari ini sabar, buah dari sabar kita tuh 3, keberuntungan, kemenangan, lalu satu lagi apa? Keberuntungan, kemenangan, keajaiban. Buah dari sabar apa? Keberuntungan, kemenangan, keajaiban. Pasti dapat 3 hal ini, yang semuanya baik. Wa basyiris sabirin, kalau kamu sabar, ada kabar gembira. Kabar gembiranya apa ya Allah? Kemenangan, keberuntungan, keajaiban. Kenapa hari ini kita belum melihat keberuntungan berpihak sama kita? Belum sabar. Kenapa kok kita belum menang? Jawabannya belum sabar. Kenapa kita belum melihat keajaiban di depan mata? Jawabannya belum sabar. Karena kalau orang sabar, pohon sabar buahnya 3, kemenangan, keberuntungan, keajaiban. Gak mungkin kalau sabar pasti kecelakaan, kalau sabar pasti penderitaan. Gak mungkin, karena janji Allah, wa basyiris sabirin. Itu pohon sabar. Puasa itu melatih kita. Sambil ini spill dikit-dikit ya jemaah, amalan-amalan besok ketika puasa. Puasa tuh melatih kita. Pasangan kita tuh halal buat kita nanti pada maghrib. Tapi dari azan fajar, azan subuh sampai maghrib, dia menjadi ada batasan. Makanan yang terhidang di meja makan itu halal buat kita secara zatnya. Tapi bagi yang sedang berpuasa, dia takut kepada rohnya bahwa Allah membuat ketentuan. Dan lagi, puasa itu pahalanya Allah langsung yang akan bayar. As-siyamu li wa ana ajzibi, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu puasa, maka balasan atas puasamu tuh aku langsung yang akan memberi balasan. Kenapa? Karena satu ibadah yang bernama puasa hanya dia dan Allah yang tahu. Kalau sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Sholat di masjid kelihatan. Sedekah kadang kelihatan, kadang nggak. Tapi kalau puasa rata-rata nggak kelihatan. Kita nggak bisa screening siapa di antara jamaah yang lagi puasa Daud. Saya nggak tahu.
Yang tahu dia sama Allah. Makanya tadi kumur 3 kali, dibuang cuma 2 kali. Yang tahu siapa? Ya dia sama Allah. Masuk ke dalam kamar, kunci pintu, tutup jendela, lalu dia tengok kanan, tengok kiri, CCTV dimatiin semuanya, gak ada yang ngeliat. Lalu di dalam kamar makan roti, makan apa, gak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Makanya ana ajzibi, Allah berfirman, aku langsung yang akan memberi balasan. Karena puasa itu untuk Allah. Dan dari puasa kita dapat hikmah. Hikmahnya apa? Latih diri biasa bersabar. Kapan waktunya datang pasti akan senang, bukan main. Yang masih jovisa, mbak-mbak yang datang yang masih jovisa, jomblo fisabilillah misalkan, bersabar sebentar. Kelak kapan kita bertemu dengan yang halal buat kita, maka akan terasa nikmatnya. Daripada yang udah mulai mencicipi dari sekarang. Orang yang gak bersabar dengan puasanya, lalu waktu duha dia makan, batalin puasa. Zuhur makan, asar makan. Ketika dengar kumandang azan maghrib, terasa spesial atau enggak? Enggak spesial sama sekali. Mohon maaf, kurang lebih analoginya seperti itu. Kalau kita nggak benar-benar jadi jovisa yang menjaga kesinggelannya itu di jalan Allah, lalu kemudian mencicipi, coba-coba deh jalin hubungan yang gak Allah suka, jalin hubungan yang gak Allah ridho di atas hubungan itu, akhirnya boncengan berdua, mulai dari flirting, kopi darat, pegangan tangan, sampai yang lebih daripada itu, akhirnya nanti ketika dia menikah gak kerasa lagi spesialnya. Tapi kalau mereka menjaga dirinya, yang laki-laki menjaga dirinya, yang perempuan menjaga dirinya. Qabiltu nikah wa tazwijha bi mahri masruri halan. Saya terima nikah dan kawinnya sah. Habis itu perempuannya keluar dari belakang. Suruh saliman. Aduh, malu. Pasti malu-malu. Kenapa? Karena laki-lakinya menjaga diri, perempuannya menjaga diri. Itu buah dari kesabarannya mereka. Maka wahai teman-teman yang masih belum menikah, mbak-mbak, dan untuk ibu-ibu yang ketemu mungkin siapa tahu calon mantunya ada di sini. Lihat kanan kirinya, tanyain mbak udah nikah belum? Kalau belum siapa tahu jadi calon mantunya. Hadirin kan nggak ada yang keliru ketemu di pengajian, malah bagus kalau ketemu di pengajian. Nah, sadari baik-baik, kalau bersabar, insya Allah hadiah dari buah kesabaran itu pasti berbuah kebaikan, kemenangan, keajaiban, keberuntungan. Pasti baik, itu buah kesabaran. Sabar aja. Yang lain itu jalan-jalan, kutunggu kamu dinner di Telaga Menjer. Kita sabar. Enggak deh. Tetap tetap fisabilillah walaupun di tengah gempuran ayang-ayangan. Ayang beb lagi gimana? Ayang beb udah ini. Tetap singgelillah di tengah gempuran mereka yang akhirnya memamerkan perbuatan kelirunya. Dan teman-teman, satu hal yang saya sering ingatkan buat siapapun dan buat diri saya juga, kalau berbuat dosa sudah terlanjur ya, jangan bangga dan dipamerkan dengan dosanya. Kenapa? Soalnya ada hadis Rasulullah, ini hadis masyhur banget, dihafal. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Kullu ummati 1, 2, 3 mu'afan illal mujahirun. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umat Rasul dimaafkan, diampuni. Dia buat dosa, dimaafin sama Allah. Dia salah lagi, diampuni sama Allah. Illa, kecuali al-mujahirun, orang yang pamer sama dosanya. Al-mujahirun, orang yang bangga sama dosanya. Orang yang sengaja posting dosanya. Dia tahu itu keliru, dia tahu itu salah, dan dia posting. Kullu ummati, bayangin loh, kurang sayang apa Rasulullah? Kullu ummati, kamu umatnya Nabi? Ya, mu'afan, kamu pasti dimaafkan. Illa, tapi ada pengecualian, mujahirun, kecuali kalau kamu bangga sama dosanya. Makanya tutup apa yang sudah Allah tutup, jangan dibuka. Kan dulu kita mungkin nggak enak kalau diceritain yang masa lalunya, kayak mungkin bandel, mungkin main, nakal, sampai jadi yang jauh banget dari Allah. Itu kan zaman dulu, kalau udah ditutup, tutup, jangan dibuka. Tapi kalau ada yang nanya gimana? Bilang sejujur-jujurnya, kalau memang iya, ucapkan iya, nggak perlu
didetilkan. Dulu, siapa laki-laki yang pernah kamu cinta sebelum aku? Tanya calon suaminya. Ada kamu pernah pacaran? Pernah. Ngapain aja kamu? Gak usah diceritain detil per detilnya. Itu dulu, tapi sekarang saya udah gak hidup di zaman itu. Sekarang saya sudah bertobat dan saya jadi hamba yang lagi mencari cintanya Allah. Kalau dia mau terima, lanjut. Kalau dia mau enggak, ya udah, cukup. Gak usah cerita. Oh dulu saya tuh kalau minum sama pacar di sini, dulu saya ke sana sini. Gak usah diceritain. Allah udah tutup. Masa lalu. Dan ingat ya hadirin, Islam tidak pernah memandang masa lalu. Umar bin Khattab, masa lalunya kayak apa? Tapi masa depannya jadi laki-laki yang paling dicintai Nabi. Khalid bin Walid, kayak apa ingin membunuh Rasulullah, tapi ternyata masa depannya menjadi panglima jihad tak terkalahkan dalam agama Islam. Ya masa lalu kita mah gak masalah. Dulu mungkin kita jahat sekali, culas sekali, curang banget, nakal banget. Sekarang Allah tuh nilainya sekarang, bukan masa lalunya. Tapi kan saya ngerasa gak pantas. Siapapun, seburuk apapun dia, senakal apapun masa lalunya, kalau sekarang dia berubah jadi lebih baik dan dia berusaha mengejar cinta dan ridhonya Allah, maka beliau berhak mendapat pasangan yang baik. Berhak dapat pasangan yang baik. Bukan serta-merta, saya mah apa tuh, aku mah terlalu astagfirullah untuk kamu yang subhanallah. Berikutnya, bawah, yang paling bawah. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun Islamnya. 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa Ramadan. 5. Haji bila wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kamu pergi haji bila mana kamu mampu. Saya sering reminder ya jemaah, rukun Islam tuh 5 yang ini. Gak ada rukun Islam itu punya rumah. Gak ada rukun Islam yang kelima tuh punya tas, punya mobil. Ada gak? Allah gak marah kita mati masih ngontrak. Allah gak marah kita mati belum punya rumah. Allah gak marah kita mati belum punya iPhone 15 Pro Max 1 tera. Allah gak marah kita mati belum punya tas dengan brand-brand tertentu. Allah gak marah. Tapi kalau kita mampu beli rumah, gak mau haji, mampu beli tas puluhan juta, gak mau haji ataupun umrah, mampu beli iPhone yang mahal puluhan juta, tapi gak mau haji ataupun umrah, marahnya Allah tuh di situ. Karena kamu sudah jatuh padamu wajibnya haji, tapi kamu malah memilih dunia. Jadi ditanya para ulama, kemampuan tuh di mana? Bukan kemampuan disebut mampu adalah ketika punya rumah. Nah kalau di Wonosobo harganya rumah udah 500-an juta, mau berapa lama kita harus punya rumah aja nih? Mampu itu ketika engkau sanggup untuk daftar haji, jatuh wajibul haji, wajibnya haji padamu. Tiba-tiba dapat warisan 100 juta, beli tanah dulu atau haji dulu? Haji dulu. Nunggunya 33 tahun. Di Jawa Tengah sekarang daftar berangkatnya 33 tahun. Kalau sekarang umur jamaah 30, berangkatnya berarti pas umur 63 tahun. Lah kalau sekarang umur saya 60, daftarnya saya nomor 60, umur 93. Dan ingat, lah kan saya belum tahu umurnya nyampe apa enggak. Ingat nih hadis Nabi, penghibur buat kita semua. Man hamma bihasanatin, kalau kamu niat baik mau haji dan sudah daftar haji, falam ya'malaha, belum terlaksana, adalah kematian. Di antaranya katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah catat untukmu seperti kamu sudah berhaji kamilah, sempurna. Dapat pahala hajinya enggak? Dapat, asalkan niatnya sungguh-sungguh. Daftar. Saya cuma sekedar saran jemaah, sebelum kita mati, kalau perlu pulang Elena langsung pergi ke salah satu lembaga keuangan syariah, bilang sama beliau, Mbak, saya mau daftar haji, buka rekening haji.
Rekening haji itu nggak bisa diambil sampai nominal 25 juta, lalu ambil porsi hajinya 25 juta, baru dapat porsi hajinya. Nabung. Jadi kalau cuma sekedar lisan, apa sih yang membedakan niat yang sungguh-sungguh dengan yang cuma lip service? Mohon maaf, cuma omdo. Bedanya apa? Begitu ditanya, jamaah mau haji semuanya? Mau. Yang membedakan nanti sungguh-sungguh niatnya dengan hanya, mohon maaf, omdo, hanya omong doang belaka. Yang membedakan adalah kita serius nggak buka tabungan haji. Buka aja tabungan haji. Niat, ya Allah, ini memang infak sedekah saya untuk haji, tapi saya nggak ada dananya. Loh, buka tabungan haji kan berapapun bisa. Bahkan kalau nggak salah 50.000 aja bisa. Niatin, mungkin kita mampu nabung sehari cuma 1.000, tabunglah. Nanti per 3 bulan 90.000, bismillah. Allah tahu nggak niatnya seorang hamba yang punya niat untuk berhaji? Allah tahu. Jadi jamaah, rukun Islam itu 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, beli rumah. Beli rumah apa haji? Haji, bukan beli rumah. Ngontrak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngontrak sudah haji jauh lebih baik daripada rumahnya megah magrung belum haji. Dipakai terus cuma. Ingat ya, rukun Islam yang kelima bukan beli rumah, beli tas, beli handphone, beli aset, beli tanah, beli properti, bukan. Nomor 5, pergi haji. Kan wajib bagi yang mampu. Iya, wajib bagi yang mampu. Apakah terus kita besok bilang sama Allah, ya kan kemarin belum punya rumah, ya Allah, ya rumah dulu lah. Allah nggak akan marah kita mati belum punya rumah tuh. Allah nggak marah, demi Allah nggak marah. Dulu kamu ngontrak di mana? Di Garung, ya Allah. Sama siapa? Rumahnya Bude Ude Pak De Bambang, ya Allah. Berapa setahun? 3 juta, ya Allah. Sudah haji? Sudah, ya Allah. Aman. Nah begitu punya rumah, berapa beli rumah? 500 juta. Kamu sudah haji? Wah, bahaya banget jamaah. Kalau di sini Anda bisa ngeles, di sini Anda bisa beralasan, di sini Anda bisa bilang, ya kan tapi awas tau, apa tau urip-uripku dewe, uangku. Di sini Anda bisa ngeles, di sana Anda nggak bisa ngeles jemaah. Hakon sungguh-sungguh hadirin, berazam, niat yang sungguh-sungguh. Dan untuk ibu-ibu yang bentar lagi mau punya mantu, tolong titip satu nasihat. Biasanya kan nasihat dalam bahasa Jawanya kurang lebih, le nek koe nikah rezekimu kata ge endang tuku lemah, nek wes duwe lemah ge endang bangun rumah. Kalimatnya itu baik ya, cuma mungkin agak ditambahin, disisipkan di tengah-tengah kalimatnya gini. Nah, kalau kamu menikah rezekimu kata banyak, cepet daftar haji. Masa tunggu yang 33 tahun punya rezeki lagi, cepat berangkat umroh. Kalau haji sudah daftar, umroh sudah berangkat, silahkan nikmati dunia. Baru tuh beli rumah, beli tanah, beli tas, handphone, dan seterusnya. Tapi haji umroh diutamakan. Yakin ya jamaah? Siapa yang memprioritaskan Allah, Allah prioritaskan dia dengan segala hajatnya. Ya nggak? Kalau jamaah memprioritaskan orang, biasanya orang itu memprioritasin kita balik. Karena tadi nutu dan kita memperlakukan orang dengan baik, kita diperlakukan orang dengan baik. Kalau kita memprioritaskan Allah, Allah notice nggak hambanya? Oh, hambaku ini ya memprioritaskan aku ternyata ya. Dia memilih nggak apa-apa ngontrak, yang penting dia penuhi panggilan aku ya. Ya wes, hambaku kontraknya 6 bulan lagi ya. Nanti bulan ke-7 aku ada hadiah rumah untuk tempat tinggalmu. Ya Allah, demi Allah jamaah, demi Allah, siapa yang prioritasin Allah, Allah datangkan atas apa yang dia hajatkan, kemudahan demi kemudahan. Yang penting prioritaskan Allah. Lagi rapat, azan, sholat dulu. Itu rapatnya jadi tambah barokah, hasil keputusannya jadi tambah berkah. Lagi ngaji, azan, ngajinya berhenti dulu. Jamaah, ayo udah azan, yuk kita sholat. Kita sholat. Ngajinya jadi tambah barokah, ilmu yang dipakai untuk mendekat kepada Allah benar-benar mendekatkan kita kepada
Allah. Jadi kita kan belajar untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Jangan sampai Allah manggil kita, entar ya Allah, bentar nih, nanggung. Ini wajib, betul. Belajar thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi bersabda, belajar ngaji kayak gini hukumnya wajib. Tapi ketika kewajiban kita bertemu sama kewajibannya Allah untuk panggilan sholat, yang mana yang ditunaikan duluan? Sholat. Maka jangan sampai kita ngaji tujuannya mendekat ke Allah, malah kita melalaikan diri dari menunaikan sholat. Jaga sholat. Ini syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau saya udah terlanjur gimana Us? Aduh, udah punya rumah, baru tahu ilmunya sekarang. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, istighfar banyak-banyak. Mungkin ilmunya belum nyampe ya, karena dulu kan mungkin begitu, pokoknya punya rumah dulu. Sekarang udah punya ilmunya, udah berarti stop. Kemarin belum punya ilmunya, tapi udah terlanjur punya rumah, udah terlanjur punya kendaraan gitu. Tapi kalau jamaah mau tahu yang lebih baik lagi apa? Kalau memang ada aset yang bisa jamaah lepas, karena memang itu kewajibannya. Jamaah punya rumah, mobil ada, kendaraan ada, lalu jamaah ada aset tanah. Ini kalau dijual tanahnya sih bisa haji kok, berdua sama pasangan. Jual. Tapi kan ini buat investasi anak kita. Ingat jemaah, kewajiban telah datang pada kita, maka wajib untuk ditunaikan. Anak kita tuh punya rezekinya sendiri kok. Tapi nanti ini tanah buat anak saya, ini kan saya mau memberikan gini. Tenang aja, anak kita tanpa kita bantu pun Allah yang jamin rezekinya. Tapi kita sudah sampai kewajiban haji atasnya, maka berhajilah. Kalau emang itu bisa dijual, lepas, berangkatlah. Berat nanti pertanyaannya jemaah, berat pertanyaannya. Kamu diwajibkan diberi kemampuan, tapi kok engkau nggak sedikit pun tergugah. Itu berat sekali pertanyaannya. Begitu hadirin. Next, Urul Islam di halaman 37 hadirin. Halaman 37. Urul Islam wa qawaiduddin salasah. Syahadah an la ilaha illallah wassalatu wassaumu ramadan faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Kenapa mas? Mati apa ya? Baterainya habis? Ada notif. Enggak. Di bed? Oh. Urul Islam wa qawaiduddin salasah. Simpul-simpul Islam itu ada 3. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa Ramadan. Siapa yang meninggalkan secara sengaja faqad kafir, maka dia jatuh kepada kekufuran. Oh, mohon izin hadirin, mohon izin untuk dipindah kendaraan CRV AA 111MF karena ada truk yang mau masuk. Sekilas info, kendaraan pemilik CRV 111MF dihimbau untuk menggeser daripada kendaraannya karena ada truk mau masuk. Insya Allah habis ini semuanya. Next, berikutnya hadirin. Jadi siapa yang meninggalkan tadi, yang pertama meninggalkan syahadat, batal syahadatnya tuh. Yang kedua dia membatalkan syahadatnya. Yang kedua meninggalkan sholat. Yang ketiga meninggalkan puasa Ramadan. Sabda Nabi, fahuwa kafirun, jatuhnya dia kepada kekufuran. Jangan ditinggalkan. Kita mendapatkan ada orang yang memiliki banyak harta tapi dia tidak berhaji, tidak membayar zakat. Nah, ini masuk dalam kategori dosa besar. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi ayyada at-ta'ama wasyarab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dalam puasanya tidak meninggalkan ucapan dusta, barang siapa yang dalam puasanya tetap melakukan perbuatan kejahilan, jadi tetap bohong, tetap gibah, tetap berbuat yang Allah nggak suka, maka Allah nggak ada hajat atas puasanya dan dia hanya mendapat lapar dan haus, nggak dapat apa-apa. Nah, ini penting banget.
puasa itu ya dijaga, bukan cuma lapar hausnya, tapi dijaga ibadahnya. Kan tidur itu ibadah. Iya, kalau tidurnya meninggalkan maksiat. Tetapi dari habis sahur tidur bangun-bangun azan maghrib, anak saya, ya Allah Ustaz, tidur dari ibadah sahur, subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, bangun-bangun maghrib, udah azan belum? Waduh, itu gimana? Sabar aja, ingatkan. Ya kalau begini ya dia dapat pahala puasanya ya iya, tapi kan dapat dosa besarnya. Apa dosa besarnya? Dosa besar karena meninggalkan sholat. Tidur pahala, iya. Kalau bangun gibah, tidur jadi pahala. Kalau bangun malah maksiat, tidur pahala. Tapi kan kalau bisa bangun ibadah, maka bangunlah. Gitu aja. Terakhir, yuk, habis ini tanya jawab. Rogima anfu rojulin, dalam hadis rogima anfum ri'in adraka syahra ramadhana falam yughfarlah. Kata Nabi SAW, celaka tersungkur hidungnya seseorang siapa yang bertemu Ramadan tapi nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Jadi siapa yang celaka adalah dia yang ketemu sama bulan Ramadan tapi nggak diampuni. Makanya doa yang paling harus sering-sering kita baca ketika Ramadan, doa minta ampun sama Allah. Doanya dari Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan kami, Engkau Maha Pemaaf. Begitu aja. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya, waktu dan tempat untuk bertanya dipersilakan. Silakan Mbak, mikrofonnya boleh dihantar ke Mbak yang di belakang. Silakan, yang boleh angkat tangan biar mudah sampai. Ada lagi yang mau bertanya, biar ini juga segera disampaikan. Silakan Mbak. Maaf Mbak. Yang sebelah sana dulu ya hadirin. Ini pakai datanya habis kayaknya. Iya, habis ini. Pakai datanya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmi. Ustadz, saya mau bertanya. Silakan Mbak Fatmi. Dari mana? Dari Kacepi Tulung Sari. Kacepi Tulung di mana itu? Kelumpangan. Oh. Ya. Apa? Marco Tulung Kecil. Apa? Kacepi Tulung Sari. Kacepi itu nama dusunnya. Oh iya. Yang terjepit. Baik Mbak, silakan. Perkiraan kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya pernah divonis TB paru. Nah, masa pengobatan itu kan minum obat itu kan 1 bulan tidak boleh berhenti. Siap. Nah, saya menjalani pengobatan selama 1 tahun. Itu nggak boleh berhenti. Kalau misalnya ada yang kelompatan, otomatis dihitung mulai dari 0 lagi. Iya, baik Mbak. Nah, sampai sekarang saya masih bingung mau bayar puasa atau fidyahnya. Jadi saya mau bertanya itu sakitnya itu TB paru. Itu kan dari dokternya nggak boleh minum obatnya itu sampai kelupaan gitu. Jadinya saya pas ngepasin bulan Ramadan saya nggak puasa gitu selama 30 hari itu. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Mbak, memberikan kesembuhan terbaik buat Mbak, sekeluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini masuk dalam kategori yang tadi hadirin, yang sakit, agak cukup lumayan parah dan sulit mendapatkan kesembuhan. Maka bolehkah membayar fidyah? Jawabannya boleh. Bayar fidyah jawabannya boleh. Silakan Mbak bayar fidyah 30 hari sesuai dengan kadar kemampuannya, dan sesungguhnya Allah tidak memberatkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah maunya kita mudah dan Allah nggak mau kita sulit. Jadi silakan bayar fidyah dan itu diperbolehkan karena faktor penyakit yang tadi. Begitu ya Mbak? Oke, ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Sinta, Mbak Safita, boleh langsung dibagiin aja 1 bendel biar jamaah yang nyebarin ke kanan ke kirinya. Sama yang depan boleh dibawain yang depan. Mungkin ditaruh setengah bendelnya, langsung ditaruh aja. Silakan lanjut, boleh dilanjut hadirin. Fadhol jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya, Suruh ke Ustaz. depan Ki. Yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini, Baik. kalau untuk kita bayar puasa,
kalau misal direalisasikan di puasa Syawal, Ustaz, misal lebaran hari kedua kayak gitu kan, itu kan pahalanya kan katanya besar banget. Terus yang harus diutamakan niat puasa Syawal dulu atau bayar utang puasa dulu? Semoga Allah memuliakan Mbak sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Yang pertama, siapa-siapa yang dia mendapati daripada ada hutang di bulan Ramadannya, dianjurkan untuk melunasi dulu Ramadannya baru puasa sunnahnya. Karena secara fikih wajib lebih diutamakan dan didahulukan daripada yang sunnah. Wajib lebih dahulu daripada yang sunnah. Jadi kalau ditanya mana dulu, bayar hutang Ramadan dulu baru yang sunnah. Tapi kan puasa Syawal itu terbatas waktunya. Nah, karena puasa Syawal terbatas waktunya, boleh bagi seseorang mendahulukan puasa Syawal baru terus kemudian dia puasa Ramadan. Karena Syawal terbatas waktunya. Dan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi, siapa yang puasa 30 hari bulan Ramadan lalu puasa lagi dia 6 hari bulan Syawal, boleh berturut-turut, boleh nggak berturut-turut, dimulai dari tanggal 2 Syawal. Maka kasiyamid dahar, kata Nabi, seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi jawabannya begitu ya Mbak, boleh dua-duanya. Mau wajib dulu, baru berikutnya sunnah boleh, atau mau didahulukan yang sunnah, baru kemudian wajibnya menyusul boleh. Barakallah. Mohon izin Ustaz, berarti itu dijadikan satu nggak bisa? Oh, jadikan satu nggak bisa. Sebagaimana jumhur ulama berpendapat yang wajib berdiri sendiri. Terima kasih Ustaz. Amin. Barakallah. Waalaikumsalam. Boleh lanjut? Silakan Mbak. Boleh pakai mikrofon biar mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita sudah terlanjur mendaftar haji di bank konvensional bukan di bank syariah, itu gimana hukumnya Ustaz? Daftar haji untuk tabungan hajinya saja. Iya. Tidak ada penambahan bunga dari deposit yang didepositkan. Nggak ada, memang itu kan ada program kayak haji gitu loh. Terus kita udah porsi 25 juta kan porsinya waktu itu. Iya. Nah, terus sampai ya udah dari tahun 2018. Ketika kita udah terlanjur, lalu terus kemudian nanti setelah terkumpul 25 juta kan ditarik, disetorkan kepada negara agar dapat porsi haji. Maka silakan, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Bukan talangan haji kan? Bukan daftarnya nabung kan? Porsi kan kayak gitu udah tahu kalau mau 2035 udah dapat dari. Nah, ambil porsinya tuh ditalangin sama enggak ditalangin, pure nabung. Iya, kita udah ngasih 50 juta. Iya. Gitu. Baru tuh 2 orang kan porsinya waktu itu 1 orang 25 juta. Iya, betul. Baru terus dapat dari dinas mana itu ya? Abu Dhabi Bapak dapat porsi haji. Iya. Kalau bukan dana talangan, emang pure nabung, boleh. Itulah yang disebut dengan manis tato'a ilaihi sabila. Disebut mampu karena emang punya tabungan, bukan berhutang. Kalau hutang namanya belum. Kalau udah terlanjur gimana? Saya hajinya misalkan ada pertanyaan, misalnya hajinya haji talangan, umrohnya talangan, udah terlanjur gimana? Istighfari, taubatan nasuha, berikutnya beritahu yang lain agar jangan mengulang kekeliruan kita dan kesalahan kita. Begitu aja. Barakallahu fikum. Question? Amin. Indakum soal akhir, ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, silakan Ibu. Fadhol hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan ibu hamil dan ibu menyusui yang boleh membayar fidyah. Karena dulu waktu saya muda, tiap Ramadan kalau tidak hamil menyusui. Menyusui hamil. Putranya berapa Ibu? Karena anak saya 11 yang hidup. Yang hidup 11. Ya, yang berpulang 1. Oh, berarti alhamdulillah. Qadarullah itu dari tahun 76 sampai tahun 2000 saya selalu kalau tidak menyusui hamil. Jadi tidak ada hari yang untuk berpuasa yang sedang. Nah, dengan qadarullah pada waktu tahun itu saya mendapat pelajaran dari guru yang kemungkinan insya Allah itu dari hadis yang sahih. Katanya kalau ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak wajib membayar fidyah ataupun menyaur puasa. Nah, qadarullah kalau hamil itu bisa puasa, tapi kalau menyusui susah sekali untuk puasa karena ada
ada hubungannya dengan anak susuan. Nah, waktu itu mungkin saya karena keluarga pas-pasan, kalau sore kadang membayar fidyah, kadang kemungkinan kalau mungkin ada kelupaan, nah itu menjadi tanggungan saya. Nah, setelah mendapat kajian ini dan sebelumnya pun saya sudah merubah pikiran kalau saya ingin nyaur fidyah atas tidak puasanya saya selama menyusui 11 kali 11 tahun saya selalu dalam keadaan menyusui. Baik, Ibu. Nah, bagaimana saya sudah punya kesadaran membayar fidyah, tapi saya barengkan setiap hari Jumat saya bikin nasi Jumat yang hitung-hitung itu untuk membayar fidyah. Tiap Jumat saya bikin nasi Jumat 30 atau 60, hitung-hitung kalau 30 1 bulan, 60 2 bulan. Bagaimana hukumnya itu, sudah termasuk membayar fidyah atau belum? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga, seluruh hadirin di Elena dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah, diberi anak cucu keturunan yang banyak, yang salih, yang salih. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalau kita niatkan dari apa yang kita berikan tiap Jumat untuk bayar fidyah, termasuk membayar fidyah, selama diniatkan betul untuk bayar fidyah, jatuh hukumnya sah untuk membayar fidyah. Dan seperti yang Ibu udah utarakan, dulu pernah ngaji, katanya kalau ibu hamil menyusui nggak wajib bayar fidyah, nggak wajib ganti. Ini keliru. Kami ulangi sekali lagi, kalau ada yang berpendapat bahwa yang bumil dan busui tidak wajib membayar fidyah ataupun tidak wajib mengganti atas puasa yang dia tinggalkan, ini keliru. Karena puasa Ramadan hukumnya wajib, maka wajib diganti dengan puasa. Kalau tidak bisa maka bayar fidyah. Jadi bayar fidyah itu wajib untuk mengganti puasa yang tertinggal. 11 kali melahirkan dan hamilnya plus menyusuinya 2 tahun taruhlah, jadi kurang lebih mungkin ada 13-an tahun. Itu kalau saya setiap Jumat keluarin 30 diniatkan bayar fidyah, sah. Boleh? Boleh. Maka dalam hal ini insya Allah tercatat ibu sebagai orang yang membayar fidyah. Begitu ibu, barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan ibu secara besar. Putra yang paling besar umur berapa ibu? Lahiran 76. Wah, yang paling kecil? Lahiran 2000. 44 tahun selamanya hamil dan menyusui. Barokah ibu, semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga. Ada hadis Rasulullah jemaah. Hadis Rasulullah gini, di antara perempuan yang barokah itu di antara perempuan yang baik, barokah, mulia dunia akhirat itu al-wadudul walud. Orang yang wadud, yang penuh kasih sayang, walud, lagi banyak anaknya. Maka mudah-mudahan insya Allah beliau masuk bagian daripada ibunda-ibunda yang min ahlil jannah, min ahlil khair. Semua hadirin baik yang di TikTok, YouTube, Instagram, yang hadir di Elena, semua kita mudah-mudahan juga termasuk ahli jannah semuanya. Barakallah. Dan ingat ya jamaah, banyak anak banyak rezeki, dan itu benar. Karena rezeki untuk anak-anak kita yang nanggung bukan kita, tapi yang menanggungnya, menjaminnya adalah barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Falastin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ani masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.